Pernahkah kamu merasakan bahwa alam semesta ini sedang berbisik, seperti angin yang berhembus, dedaunan yang bergoyang, bahkan dengan detak jantung kita sendiri, yang ternyata itu membawa sebuah pesan rahasia yang sama, sebuah pengakuan paling terdalam, sebuah pujian yang tak putus-putusnya. Ini bukan khayalan, ini adalah rahasia yang diungkap oleh seorang waliullah penyebar Islam di tanah Jawa, Sunan Kudus. Dan hari ini kita akan menyelami salah satu ajaran paling inti darinya, hakikat makrifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Salam sang sejati. Menurut Sunan Kudus, siapapun yang merenung atau bertafakur secara mendalam, maka ia akan tersadarkan bahwa semua makhluk sebenarnya sedang bertauhid. Mereka mengesahkan Allah melalui tarikan nafasnya yang halus, sebab jika tidak, niscaya mereka akan binasa. Pada setiap zarah dari partikel terkecil di alam kuantum hingga atom-atom penyusun bintang, tersimpan rahasia nama-nama Allah. Dan dengan rahasia itulah mereka semua paham dan mengakui keesaannya. Dan Allah berfirman, hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Jadi, semua ciptaan ini adalah paduan suara agung yang terus-menerus memuji Sang Pencipta. Hanya saja, telinga kita yang seringkali tuli untuk mendengarnya. Lalu bagaimana kita para pencari bisa menyelami pengakuan universal ini? Sunan Kudus, beliau menggambarkan tingkatan-tingkatan para penempuh jalan rohani ini. Seorang salik, ia bertasbih dengan zikirnya di lautan hati. Seorang murid, ia bertasbih dengan hatinya di lautan pikiran. Seorang pecinta, ia bertasbih dengan jiwanya di lautan kerinduan. Seorang arif yang bijaksana, ia bertasbih dengan sirnya, rahasia terdalam di lautan alam gaib. Dan seorang sidik yang sangat jujur, ia bertasbih di kedalaman sirnya, dalam cahaya suci yang memancar di antara makna asma dan sifat Allah. Mereka semua menempuh jalan yang sama, tapi dengan kedalaman rasa yang berbeda. Dan untuk memandu perjalanan ini, Sunan Kudus membagi tauhid menjadi 4 samudra makrifat, 4 lautan yang harus kita layari satu persatu untuk sampai pada pengenalan yang hakiki. Keempat samudra itu adalah samudra afal, perbuatan, samudra asma, nama-namanya, samudra sifat, dan puncaknya samudra zatnya. Mari kita masuki yang pertama, tauhid afal. Ini adalah lautan permulaan. Di sini, seorang pencari menyaksikan dengan keyakinan bahwa segala perbuatan, segala kejadian di alam semesta ini bersumber hanya dari Allah. Takdir yang baik maupun yang terasa berat, semua adalah kehendaknya yang sedang berlaku. Di samudra inilah kita belajar untuk bertaubat,
mensucikan diri, mendekat dengan ketaatan, serta meninggalkan kemaksiatan. Di sini, hati kita berjuang untuk bertransformasi dari jiwa yang banyak memerintahkan keburukan menuju jiwa yang tenang. Dan ini adalah tanah latihan bagi setiap muslim yang sungguh-sungguh. Samudra yang kedua, tauhid asma. Setelah hati mulai tenang, kita berlayar ke samudra yang lebih dalam ini. Karena di sini hijab-hijab mulai tersibak. Kita mulai menyelami kelembutan nama-nama Allah yang indah. Dan Allah berfirman, dan bagi Allah itu beberapa nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya itu. Inilah samudra munajat dan permohonan. Di sini, seorang pencari akan diuji dengan rasa takut dan juga rasa harap, keikhlasan, kerelaan, dan kezuhudannya. Dan di tepian samudra ini terbentang sebuah lautan yang mempesona, lautan kerinduan dan cinta ilahi, cahaya kasih sayangnya Allah yang menciptakan riak-riak kerinduan yang menghanyutkan, yang kemudian membawa sang pencari ke pintu gerbang samudra berikutnya, yaitu samudra yang ketiga, tauhid sifat. Memasuki samudra ini, sang pencari akan memasuki wilayah kerahasiaan. Karena di sini segala atribut diri haruslah dinafikan. Kita harus menyadari bahwa semua sifat yang kita miliki, kuasa, keinginan, tahu hanyalah pinjaman darinya. Itu bukan milik hakikat kita. Semua yang melekat pada makhluk adalah manifestasi anugerah dan rahmatnya semata. Apa yang tersisa dari lautan cinta dan rindu tadi, peniadaan diri, pengakuan bahwa aku ini tidak punya apa-apa. Semuanya milikmu ya Allah. Dan hati yang sampai di sini mulai didominasi oleh cahaya kemurnian dari samudra terakhir yang paling rahasia, yaitu samudra yang keempat, tauhid zat. Di sini segala sesuatu selain Dia tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak lagi ada perbuatan yang terpisah. Semuanya melebur, esa di dalam liputannya. Ini adalah tingkatan tanpa nama, tanpa batas, makom mengenal Allah dengan Allah. Inilah makomnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makom penghambaan total, makom di mana semua yang baru musnah dalam kedekatan yang hakiki. Saudaraku, sang sejati, di samudra penghambaan ini, menangislah semua hati. Aku menangis bukan karena cintaku padamu dan cintamu padaku, atau kerinduan yang menggelegar, tapi aku menangis karena aku tak akan pernah mampu merengkuhmu. Engkau katakan tidak ada yang serupa denganmu. Lantas, bagaimanakah aku tanpamu? Padahal sudah kuhancur leburkan diriku karenamu. Aku menangis karena aku takkan pernah bisa menyatu denganmu. Sebab engkau yang esa adalah engkau yang satu. Makanya perjalanan makrifat menurut Sunan Kudus ini adalah pelayaran sistematis melalui 4 samudra tauhid, dari pengakuan atas keesaan perbuatannya
keindahan namanya, kemuliaan sifatnya, hingga kemutlakan zatnya. Dan hasil akhirnya sebuah penyaksian dan keimanan yang mantap bahwa Allah Maha Esa dan kita di hadapannya hanyalah seorang hamba, tak lebih tidak kurang. Seperti baginda Nabi Sang Abdullah, hamba Allah yang menjadi kekasihnya. Mudah-mudahan renungan singkat tentang hakikat makrifatullah yang menurut Sunan Kudus ini akan membuka cakrawala baru dalam pengenalan kita kepadanya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih telah menonton. Salam